Selamat malam teman-teman semua yang udah datang ke acara ini. Acara yang ngebahas apa sih sebenarnya Sandbox Indonesia, Sandbox versi Indonesia. Di sini kita udah kedatangan ada moderator kita hari ini itu Levino Krisdeni, dia CEO dari teman startup. Ya, basically kita udah kenal Halo. Kuliah. Sekarang kebetulan bisa kerja bareng nih. Itu nanti kalau dari play-nya ada pembicaranya ada itu merupakan venture dari tim Plug and Play. Ya kalau misalnya kalian yang pernah nonton startup mungkin di kubu Hanji Film. Oke, the stage is yours. Oke. Halo semuanya, selamat datang di acara hari ini Plug and Play dan teman startup. Hari ini kita pengen tahu sih sebenarnya kayak apa sih sebenarnya Sandbox Indonesia. Karena dari kemarin kan banyak banget nih obrolan kayak di Indonesia ternyata ada loh yang kayak Sandbox. Ternyata nggak cuman saham santai aja yang bisa mungkin dibilang ada mentornya atau misalnya mendapatkan fasilitas tambahan atau membantu bisnisnya gitu. Ternyata di Indonesia ini juga ada nih, nggak usah jauh-jauh keluar, di sini juga ada namanya Plug and Play. Mungkin kita start aja biar nggak mengulur waktu lagi dari Kat boleh kenalin diri dulu kali ya, dari lu dulu. Oke, thank you Le. Hi everyone, aku Kadana dari GK Plug and Play di tim venture. Jadi kan udah sering ini juga nih kayak apa? Mungkin pernah dengar PNP atau mungkin belum. Nah, jadi mungkin sebaiknya aku explain dikit sih tentang Plug and Play itu sendiri apa sih dan kayak apakah kayak yang di Sandbox yang di series atau kayak gimana. Jadi mungkin aku lebih explain kayak realitanya kayak gimana kalau yang di Indonesia nih gitu. Mungkin aku boleh share screen sekarang ya, Le? Boleh. Oke. Udah bisa lihat share screen-nya? Bisa. Teman-teman bisa ya lihat. Oke, thank you banget semuanya yang udah hadir di event kali ini. Jadi aku bakal explain satu-satu apa sih Plug and Play Indonesia itu. Jadi kalau Plug and Play sendiri kita sih bilangnya kita itu innovation platform di mana goal besar kita adalah kita tuh membantu startup company agar bisa berkolaborasi bareng nih dengan corporation besar. Nah, in order to do that, we also need help from other institutions as well kayak community, teman startup, and then ada government, university, VC network, corporation, dan lain-lain. Nah, jadi basically di Plug and Play itu, this is what we do. Kita ada namanya accelerator program, di mana di sini kita bantu startup untuk scale up their businesses, dan juga selain dari accelerator program, kita juga ada namanya corporate innovation platform, di mana kita tuh bantu connect corporation dengan startup yang banyak inovasi nih gitu. Dan other than dua corporate innovation dan accelerator program tadi, kita juga venture capital di mana kita juga invest di startup di early stage. Nah, mungkin gambaran sedikit tentang corporate network kita around the world. Kita udah ada lebih dari 300 corporate partner globally. And then beberapa startup dari portfolio kita ini kayak mungkin pernah dengar kayak Dropbox, ada PayPal, ada Lending Club dan lain-lain. Jadi kalau dari Plug and Play-nya sendiri, kita ada headquarter kita di US di Silicon Valley, dan other than that kita juga ada di 26 offices around the world, including di Indonesia di Jakarta. Nah, mungkin sedikit cerita dikit tentang gimana sih Plug and Play bisa ada di Indonesia. Itu start when our Presiden Joko Widodo dulu visit ke Silicon Valley di Februari 2016. Waktu itu beliau visit headquarter di Twitter, Facebook, Google, dan juga Plug and Play. Di situ beliau ngelihat kalau Plug and Play ini tuh bisa bantu startup ekosistem yang ada di Indonesia untuk growing bigger nih dengan collaboration dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu Plug and Play di-invite ke Indonesia dengan joint venture dengan local company di sini, Gan Konsulindo. Jadi di sini kita sebut kita GK Plug and Play Indonesia. Kurang lebih
kayak gitu sih. Ini kayak summaries kita. Jadi kita udah start dari 2016 akhir, udah accelerate lebih dari 85 startup yang ada di program kita. Kita running program itu 2 kali setahun, dan investment kita udah meet around 25 plus. Dan corporate partner kayak ada Astra, BNI, BCA, ITM, dan juga Sinarmas. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada question dulu. Nah, ini kurang lebih ekosistem kita yang udah kita build selama kurang lebih 3 tahun ke belakang kemarin. Dan beberapa startup portfolio kita. Oke, Gitu. ini kan pasti teman-teman banyak juga nih yang kayak pengen join, pengen gimana sih caranya ikut plug and play, gimana sih caranya pengen juga nih bisa dimasukkan ke dalam program plug and play ini gitu. Untuk menjawab pertanyaan itu, kayak kira-kira sebenarnya secara real apa aja sih Kak yang bisa diberikan oleh plug and play gitu, bentuk supportnya seperti apa dan gimana sih caranya untuk join dalam plug and play ini gitu. Oke, jadi mungkin aku start dari explaining program kita aja ya, gambaran besar tentang program kita. Jadi kalau di globally kita tuh running 50 program dalam setahun, di mana di Indonesia sendiri kita tuh running dua angkatan lah, 2 batch per year. Kurang lebih gambaran selection prosesnya tuh kayak gini. Jadi dari kayak application dan juga sourcing sendiri, kita tuh ada sekitar applicant sekitar 500-an startup. And then dari 500-an itu kita shortlist sekitar 50 plus, and then dari 50 plus itu kita bantu minta feedback juga dari partner-partner kita, kayak kira-kira startup mana nih yang bisa ada collaboration atau mungkin yang menarik untuk dieksplor lebih. Nah, dari situ, dari shortlist itu biasanya kita invite sekitar 20-an untuk datang di selection day. Nah, di selection day ini bakalan ada di review dari director-directornya Plug and Play, and then ada juga dari C-levelnya corporate partner kita dan juga partner-partner lain. Dari situ dari 20-an tadi yang masuk ke selection day, kita biasanya onboard startup di program itu sekitar 10 sampai 15 sih. Gitu. Dan dari 10 sampai 15 itu kita juga karena 10 sampai 15 ini kan di accelerator program kita nih, jadi kita bisa keep track progresnya kayak gimana. Jadi yang ada sinergi dengan kita, ada bisa kayak bantu ekosistem kita, biasanya kita juga invest di mereka sih. Gitu. Target investmentnya dari 10-an itu biasanya kita sekitar 3 sampai 5. Oke, Kat. Mungkin tadi kita balik dulu tadi yang ke tadi tuh. Mungkin kalau kita ngomongin kayak startupnya Netflix nih, kayak Sandbox gitu. Ini kurang lebih mirip ya, kayak mereka pertama kali mereka datang, mereka daftar, mereka submit dari 500 jadi dipilih 50 untuk ikut gitu. Udah gitu 20 juga nanti mereka bisa ikut di dalam itu makin diseleksi sampai nantinya ada terpilih lah 10 sampai 15 yang bisa ikut program accelerator ini, dan nantinya ini ada target juga di akhir untuk diinvest gitu. Kalau kita relatein sama film mungkin kayak ketika Samsan ini di chip in sama atau diakuisisi sama Alex kali ya, sama 2STO gitu ya. Ya, mungkin aku kasih gambaran dikit kalau yang di film itu kan sandbox-nya kan kayak gede banget tuh, benar-benar mungkin satu negara kali, gede banget lah pokoknya. Nah, jadi yang di provide sama sandbox itu tuh kayak benar-benar end to end dari awalnya, kayak orang yang mau bikin dari ideation sampai dia jadi nantinya bisa diinvest sama company-company besar. Nah, jadi kalau di dalam kayak mungkin di Indonesia sendiri, kita tuh di sini tuh kayak kebagi jadi ada 2 gitu, ada 2 segmen. Yang pertama ada incubator, di mana itu yang biasanya dari ideation ngebentuk suatu produk, suatu MVP. Nah, ntar yang udah jadi produk itu baru masuk ke accelerator program. Nah, di perannya di plug and play itu sendiri, kita lebih di accelerator programnya itu sih. Jadi asal udah ada produknya, udah ada timnya, udah ready buat scale up. Nah, di situ kita bisa bantu mereka lebih ke kayak business development-nya, and then juga bisa mungkin connect ke partner-partner yang cocok gitu-gitu. Oke. Boleh dilanjutkan. Oke, thank you. Jadi mungkin kalau timeline-nya kayak kita sekarang tuh lagi selection day buat batch 8. Nah, jadi dari batch 8 ini kan udah akhir tahun nih. Jadi kita bakal start itu next year di Januari. Programnya startnya dari Januari. And then
programnya bakal kelarnya itu di sekitaran April lah. Nah, biasanya after April itu, after program udah selesai, kita ada namanya Expo Day. Nah, kalau Expo Day itu mungkin kalau yang di series itu kayak demo day-nya lah. Kayak di end of the program kan mereka harus pitching gitu kan. Cuman bedanya kita ada audience VIP audience, dan kita nggak kayak model judge gitu kan. Kalau mereka kan kayak lebih ditanyain pertanyaan gitu kan. Kalau kita lebih ke showcase startup ini loh yang udah go through our program. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, jadi basically this is what we do. Kita juga provide opportunity buat seed funding dan co-invest juga dengan investor partner kita. Kita juga provide logistical support kayak workshop, ada mentoring juga, assessment, and then juga buat mereka latihan pitching, pitch practice, dan lain-lain. Dan kita juga sering ada event collaboration juga bareng venture capital lain. And then juga kita provide kayak government networking, networking juga dengan industri-industri expert, corporate partner, dan juga regulator. Di sisi lain, kita juga ada corporate networking ini, di mana kita set up one-on-one meeting startup dengan corporation. Jadi biasanya goal-nya dari corporate networking ini adalah untuk launching satu pilot project lah. Gitu. Dan tadi di akhir program kita ada Expo Day, Demo Day itu tadi yang aku sempat mention. Kurang gitu. Kalau demo day-nya sendiri, kita audiens itu di sekitar 300-an VIP invitation, and then kita juga provide biasanya beberapa untuk kayak ini sih, buat public juga. Cuman limited emang seatnya. Kurang lebih kayak gitu untuk dari sisi programnya. Oke. Ini kan dari kemarin kan banyak banget nih mungkin minat dari masyarakat gitu, kayak gimana sih sebenarnya mau ikut, kalau mau ikut kayak gimana caranya, syaratnya apa, terus kayak startup seperti apa atau bisnis seperti apa yang bisa masuk dan join gitu. Habis ini kita bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait dari startup ini untuk ikut dalam program Plug and Play. Tapi mungkin sebelumnya kita dan juga mau tahu sih kayak dari kita teman startup sebenarnya kenapa sih kita ngadain acara ini dengan Plug and Play gitu, maksudnya event ini, karena kan teman startup ini sebenarnya apa dan mungkin tujuan kita apa gitu. Mungkin gue minta waktu juga izin untuk boleh share screen untuk menjelaskan sedikit tentang teman startup. Sorry. Oke. Mungkin start dari sini. Boleh udah kelihatan nih. Oke, jadi teman startup sendiri sebenarnya adalah sebuah social media platform buat teman-teman small business owner atau startup founder yang lagi menjalankan atau merintis usahanya gitu. Jadi kita teman startup sendiri mau memiliki tujuan untuk menjadi suatu community based platform di mana kedepannya kita ini bisa sharing dan diskusi everything about small business, fact learning dan sharing through social media. Kita saat ini ada Instagram, ada podcast, dan kita juga lagi ongoing untuk mengadakan teman startup academy atau online class yang nanti bisa kalian akses via website. Teman startup sendiri juga punya visi untuk menjadi leading and trustworthy platform buat para business owner, di mana teman-teman boleh banget untuk belajar, buat cerita-cerita, buat sharing gitu, dan kita nanti akan bantu jawab sesuai sebisa kita untuk diterapkan dalam bisnisnya masing-masing. Karena dari namanya sendiri, kita mau jadi teman buat para small business owner dan startup founder ini. Kita juga mau membuat suatu platform yang praktikal dan juga insightful buat para founders atau teman-teman small business owners. Dan juga dari platform ini kita pengen sharing konten-konten yang membuat platform ini kayak teman-teman bisa percaya dari data apa yang kita kasih gitu. Dengan filosofinya sendiri kan teman startup ini kita pakai kata teman untuk kita bisa berteman dan berhubungan baik lah gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang pengen cerita atau misalnya pengen menanyakan pendapat dan sebagainya gitu, ini common questions mungkin yang kayak gimana caranya tumbuhin growth engagement di Instagram, gimana caranya make sales from Instagram dan lain-lain gitu. Everything about branding, social media management, marketing, legal dan juga finance, teman-teman boleh banget nge-DM atau chat kita di WA karena
semuanya tidak berbayar. Kurang lebih hari ini juga teman startup pengen supaya teman-teman yang mungkin memang udah siap dan memang ada keinginan untuk join dari Plug and Play, kita percaya bahwa Plug and Play bisa sangat mendukung teman-teman dalam startupnya atau small bisnisnya untuk kedepannya bisa ikut serta dalam batch-batch dari Plug and Play. Kurang lebih dari teman startup seperti itu. Oke, Kat, kita coba start aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Boleh. Oke. Mungkin pertanyaan paling dasar nih dari teman-teman gitu. Ini pertanyaan yang paling dasar dan paling sering tanya. Sebenarnya syarat untuk masuk dalam, ini kita santai aja kali katanya, biar nggak tegang. Oke. Ini kan banyak nih dari kemarin kayak nge-DM gitu kayak mau ikut nih, ikut Plug and Play. Kira-kira tuh syaratnya apa sih? Apakah gue harus udah jalankah, atau pertanyaan paling sering kayak bisa nggak sih gue datang kayak Sodalmi sendiri nanti baru bentuk tim gitu di hari H gitu. Ini mungkin kan tadi aku juga sempat mention dikit nih tadi tentang yang itu kan kalau yang di Sandbox itu mereka kan benar-benar provide end to end kan dari awal idea sampai mereka bisa diakuisisi atau dapat investor atau mungkin nanti launch bisnisnya sendiri gitu kan. Nah, kalau jadi di Indonesia sendiri itu tuh biasanya kita ada kebagi ke dua segmen tadi, ada incubator, di mana di incubator itu biasanya waktunya lebih lama, kayak sekitar 6 bulanan dari, jadi dia punya ideation, and then ideation dibentuk jadi produk MVP, produk yang udah ready, dicoba di market. Nah, and then after produknya udah ready, baru biasanya diarahin masuk ke accelerator, di mana di accelerator itu kita lebih bantu di sisi business development dari company itu sih. Jadi kita bantu kayak connect dengan kira-kira bisa pilot project dengan corporate yang kayak gimana, and then juga kurangnya apa nih setelah udah ada di market sebentar gitu kan, udah ada early traction gitu sih. Nanti mungkin aku juga ada satu slide aja sih yang kayak aku mau kasih lihat yang biasanya apa aja sih yang dilihat dari Plug and Play untuk kita onboard startup itu di program kita, atau sebenarnya bukan cuma Plug and Play sih. Jadi ini basically kayak 6 key metric gitu yang biasanya investor juga lihat gitu. Oke. Berarti kayak mungkin kayak kita bilang tips and trick lah ya, atau key of entrepreneurship lah. Iya, boleh gitu sih. Bentar ya. Oke, boleh. Udah bisa lihat belum? Udah. Oke, jadi kalau dari sini kan itu ada 6 metrik tuh. Jadi yang pertama di value proposition. Jadi di value proposition ini itu tuh metrik yang kita lihat adalah kayak problem apa sih yang sebenarnya pengen kalian solve. Nah, dari problem yang kalian mau solve itu solution apa yang kalian provide gitu. Jadi di sini kita lebih ngelihat kayak what kind of value that you bring to solve this problem gitu sih. Nah, and then after kalian udah tahu nih value proposition-nya apa, kalian bisa move ke yang nomor 2, which is itu di produk dan teknologi. Di produk dan teknologi ini, kita tuh pengen tahu lebih tentang produk-produk apa aja dan atau service apa aja yang bisa kalian provide untuk solve those problem yang udah kalian state di pertama tadi nih. Gitu. Jadi kalian bakal jelasin produknya kalian tuh apa aja, and then apakah produknya kalian ini scalable atau enggak. Dan mungkin juga kayak kalian juga bisa tonjolin apa sih unique selling point-nya dari produk kalian compare to other similar produk yang udah ada di market. Gitu. Dan selain dari produknya kalian sendiri, mungkin kalian juga karena masih di early stage company, kalian juga biasanya kita pengen lihat juga produk roadmap-nya kalian, kayak produk development-nya kalian tuh bakalan kayak gimana nih gitu. Kayak contohnya mungkin Gojek dulu kan startnya dari call center, and then dia start dari GoRide, and then dari GoRide, oh ternyata kayak tukang ojek itu bisa dimintain tolong buat beli makan, and then buat GoFood, and then GoMart dan lain-lain. Jadi kita juga mau lihat produknya kalian itu nanti bisa roadmap-nya ke arah mana gitu. Dan juga mungkin beberapa produk-produk yang kayak fintech company gitu-gitu kan biasanya tuh ada beberapa yang butuh license atau butuh register dulu atau gimana. Nah, itu kita juga pengen tahu sih kayak udah seberapa dalam sih kalian tahu tentang produk kalian sendiri ini. Kurang lebih kayak gitu sih.
Jadi after kalian udah dapat nih, tadi kan ada problem, and then ada produknya kalian, solution that you guys offer, and then kita juga lihat di market size-nya. Jadi di market sizing ini kita bakal lihat seberapa besar sih marketnya gitu. Kalian bisa lihat dari global perspektif atau bisa dari lokal perspektif juga. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi di market sizing ini lumayan panjang banget lah. Jadi nanti intinya kalian harus ngedefine juga target market kalian itu siapa dan seberapa besar marketnya kalian, dan kira-kira dari target market yang mau kalian address itu realistic portion-nya buat kalian itu bisa capture berapa persen. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau dari market. Terus mungkin habis udah ada di market nih, kan biasanya kita juga lihat di kompetitor landscape-nya kayak gimana di market itu. Apakah udah banyak kompetitor di situ, dan gimana caranya produknya kalian bisa compete dengan kompetitor-kompetitor yang udah ada gitu. Dan mungkin positioning juga sih dari produk-produknya kalian. Mungkin sampai sini dulu ada mungkin ini kali kata dari yang sebelah kanan ini sebenarnya simpelnya kan ketika kita bikin suatu bisnis atau kita bikin suatu startup, sebenarnya bisnis kan bisa dikatakan bisnis ketika ada supply dan ada demand. Sebenarnya dari tadi kita ngomongin itu kan itu. Jadi kayak produknya apa, terus kayak oke, lo punya produk bagus, lo punya produk brilliant gitu, tapi market size-nya seperti apa? Terus kayak kondisi pasarnya seperti apa, kompetitornya seperti apa? Sebenarnya kan itu kan yang mau disampaikan, dan untuk memenangkan pasar ini apa sih value yang ditawarkan dan USP yang ada di bisnis kalian atau di startup kalian? Iya sih, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk yang ini adakah yang mau bertanya dari teman-teman yang udah join? Oke. Mungkin sembari menunggu pertanyaan, kita coba jawab beberapa pertanyaan dulu nih. Ada pertanyaan, apakah harus ada traction dulu untuk dilirik sama PNP? Karena kan banyak teman-teman yang udah tahu juga kalau misalnya kita ngomongin accelerator atau funding ini, startup ini harus punya traction. Nah, kira-kira boleh dijelasin nggak sih kayak traction itu apa, dan kira-kira haruskah ada traction ini? Oke, jadi sebenarnya kalau traction itu tuh bisa apa aja sih. Jadi misalnya nih kalian baru beta testing, atau mungkin baru launch banget, udah ada kayak satu customer aja, atau mungkin at least solusi yang kalian offer itu udah ada yang pakai, berarti udah proven nih, oh ada orang selain dari kita yang memikirkan solusi yang sama juga gitu sih. Jadi traction itu nggak harus tentang kayak revenue, and then mungkin jumlah GMV gitu-gitu sih. Bisa juga dari jumlah user, atau mungkin kalau kalian app base gitu bisa lihat dari jumlah downloadnya udah banyak atau belum, atau tadi waktu event masih beta testing itu juga bisa dilihat dari beta testing ini feedbacknya kayak gimana, and then seberapa banyak yang setuju dengan produk kalian. Kurang lebih seperti itu sih. Lebih ke pushing konsep aja sih. Oke. Nah, terus mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu nih. Ada juga nih pertanyaan lagi kayak plug and play sendiri nih, kan tadi ada sempat mention kan tentang funding. Nah, funding ini ada pertanyaan apakah plug and play ini membantunya dalam bentuk funding, nanti diberi interest atau sistemnya ownership atau saham? Apakah sistemnya loan atau kan? Ya, kalau dari plug and play sendiri biasanya kalau di program kita itu kita nggak ambil ownership atau mungkin harus bayar atau gimana. Cuman emang tadi kan selection-nya agak ketat juga tuh, dari 500 yang kita onboard di program mungkin sekitar 10 sampai 15. Nah, cuman dari situ pertama kita nggak take fee apapun, and then equity juga kita nggak ambil equity sama sekali, kecuali kalau kita invest gitu. Jadi kalau kita invest biasanya kita ambil either mungkin equity atau bisa mungkin dalam bentuk kayak save gitu sih. Sip. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kriteria startup atau produk apa sih yang seperti apa sih yang sesuai dengan standar PNP untuk masuk dalam lingkup PNP? Ada nggak sih kriterianya? Sebenarnya kalau plug and play sendiri itu kita fokusnya emang di
kayak di teknologi dan di digital sih. Jadi di digital company, digital startup, dan juga teknologi startup gitu. Cuman kan balik lagi kayak kalau misalnya tanya investor dan lain-lain kan sebenarnya tuh tiap investor punya preference-nya sendiri-sendiri lah gitu. Jadi kalau plug and play sendiri kita emang fokusnya lebih di digital dan juga di tech company sih. Kurang lebih gitu. Cuman di Indonesia sendiri kita ngomong digital. Mungkin ada fokusnya di tech, cuman memang kita nggak dari plug and play memang nggak ada kayak membatasi, karena kalau nggak ini sih Kak, mungkin ini juga ada sempat ada pertanyaan nih, di dunia startup kan kebanyakan dibilang AI, terus selain itu apa? Mungkin tadi menjawab pertanyaan yang tadi dan yang ini boleh di back, startup apa sih yang ibaratnya alumni lah dari plug and play gitu, pas kan tadi untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi kalau AI sendiri itu tuh kan sebenarnya artificial intelligence itu tuh kayak machine learning, di mana kalau suatu itu AI itu dikasih data, mereka bisa mikir, mereka bisa respon sesuai dengan data-data yang dikasih ke dia gitu kan. Nah mungkin kalau contoh penggunaannya kalau yang di series itu kan dia untuk video itu ya, untuk di kamera tuh dipasangnya. Nah mungkin ada beberapa juga startup-startupnya plug and play itu mereka tuh pasangnya ada salah satunya tuh di chatbot. Jadi sekarang kayak misalnya chatting customer service itu tuh nggak harus dengan orang, jadi langsung dibalas dengan kayak automated robot gitu. Dan juga di chatbot itu sendiri dia itu udah ngerti kayak slang bahasa Indonesia kayak lo gua and then goceng gitu-gitu, dia udah bisa ngerti nih gitu. Dan di sekarang stage-nya itu dia bisa sampai kayak buat beli barang, ada beberapa misalnya online store kerjasama dengan startup-nya yang chatbot ini nih, yang ada AI-nya. Nah itu bisa sampai kayak sampai beli barang dari chat gitu, itu udah nggak ada touch orang sama sekali. Kurang lebih mungkin kayak gitu sih. Dan juga ada juga salah satu startup-nya plug and play satu lagi, dia fokusnya tuh di AI-nya itu untuk analitik kayak data-data dan juga mungkin verifikasi KYC buat daftar bank, and then buat bikin rekening baru gitu-gitu kan perlu KYC tuh bank-bank biasanya yang harus datang langsung ke bank. Nah sekarang tuh ada juga startupnya plug and play yang kerjain emang dia kerjanya untuk fokus untuk confirm ini orang gitu, KYC orang sih. Kurang lebih kalau penerapannya AI sih kurang lebih kayak gitu. Bisa juga diterapin di video yang kayak di film itu. Oke, mungkin sebenarnya dari tadi yang lo jelasin kan kayak apa sih kayak ketika lo membuat suatu startup gitu, apa sih problem yang pengen lo solve gitu. Jadi kayak tadi penjelasan tentang mengenai AI ini, bagaimana AI ini nggak cuma canggih aja, tapi problem apa yang sebenarnya bisa diselesaikan, karena sudah pasti ketika ini harus digunakan sama orang banyak dan memang harus ada dampak dan manfaatnya yang bisa di-solve atau problem yang bisa di-solve dari startup yang dibikin. Kurang lebih gitu ya katanya. Kurang lebih gitu, iya. Jadi kalau problem itu tuh sebenarnya balik lagi ke tim-timnya nih, ke foundersnya lah. Pasti kan tiap orang nge-face problem yang berbeda-beda. Nah mungkin dari problem-problem yang udah kalian hadapin sehari-hari itu, kalian kepikiran untuk bikin something yang mungkin nggak harus buat start awal, itu nggak harus yang kayak langsung high tech yang kayak AI dan lain-lain. Mungkin startnya nggak dari situ gitu. Kayak contohnya Gojek aja awal-awal kan dia juganya startnya dari call center buat konekin ojek dengan orang yang butuh naik ojek gitu. Tapi lama-lama ke depannya bisa pakai apps nih, bisa bisa di digitalize lagi, bisa pokoknya dari buat start itu nggak harus langsung yang high tech gitu sih. Oke. Sip. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buat teman-teman juga info aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah dijawab sebelumnya. Nggak usah khawatir, nanti video ini akan di-upload ke YouTube. Jadi bisa ditonton lagi untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya tadi kelewat untuk dijawab sama Kak Dana. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk startup yang bergerak di bidang socialpreneurship, ada nggak sih peluang di PNP? Kalau peluang tuh sebenarnya banyak peluang juga sih. Soalnya sebenarnya entrepreneurship itu kan kayak juga ada dampaknya langsung ke masyarakat gitu kan. Cuman di situ
tadi sebenarnya lanjutan dari yang aku mau omongin di Key Entrepreneur ini nih. Jadi itu bakal masuk ke bisnis model. Nah, di bisnis model ini tuh biasanya kita ngeliatin gimana sih caranya kita bisa monetize dari solusi yang kita offer gitu. Jadi sebenarnya kayak socio entrepreneur gitu tuh mungkin banyak kayak investor atau mungkin kayak corporate yang ngelihat itu sebagai kayak bisa edit value ke company-company yang berhubungan, intinya gitu sih. Jadi nggak apa namanya bukannya nggak ada harapan atau kayaknya nggak dilihat investor kayak gitu, nggak segitunya juga sih. Oke, Kat, mungkin kalau nggak salah di Plug and Play juga ada ya socialpreneurship ya, gandeng tangan ya. Iya, jadi kalau yang gandeng tangan itu sendiri dia tuh ke peer-to-peer lending. Cuman kan kalau yang peer-to-peer lending yang mungkin banyak dilihat sama customer sekarang, itu kan yang P2P yang buat investment kan. Nah kalau ini tuh biasanya tuh buat membantu kayak orang-orang yang mau bisnis, and then dia kesulitan untuk buat cari loan gitu-gitu. Nah si gandeng tangan ini dia punya kayak algoritma sendiri, matrix sendiri yang bisa orang-orang yang ditolak sama yang apa kita sebutnya unbankable, yang buat apply ke loan ke bank itu susah, dia bisa bantu orang-orang kayak gitu untuk dapat loan. Gitu. Oke. Terus nih Kak, sorry. Udah ya? Sorry. Kalau yang kayak social entrepreneur gitu juga banyak juga kayak investor-investor yang lihat juga gitu. Oke. Kak, ini mungkin Kak adalah pertanyaan lagi nih. Dalam membangun startup, apa sih apakah harus memiliki core business yang menghasilkan profit sejak awal dalam menarik pendanaan, baik pendanaan awal maupun jenjang investasi berikutnya? Sorry, gimana lihat tadi? Jadi apakah ketika kita bangun startup ini kita harus ada menghasilkan revenue atau profit sejak awal untuk menarik pendanaan, baik dari pendanaan awal ataupun jenjang investasi berikutnya? Kalau dari awal sebenarnya itu nggak harus, kita nggak, biasanya malah emang belum profit nih, belum ada profit. Cuman di situ biasanya mereka tuh ngincer bisa win the market dulu gitu. Kalau misalnya emang belum ada pemain yang startup yang kerjain solusi itu, dan kayak tadi market size-nya masih kompetitornya masih dikit. Nah dia mau gimana caranya buat dia win the market itu dengan cara mungkin awal-awal mungkin orang yang sering dengar kayak bakar duit, padahal sebenarnya itu bukan bakar duit, itu lebih ke mereka winning the market, and then dari situ mereka baru monetize gitu sih. Jadi kalau dari awal harus profitable, nggak harus profitable juga sih buat awal-awal. Cuma nanti ini ya common things di startup juga ya Kat ya, kayak istilah bakar duit ini sebenarnya ya itu tadi sih, win the market, karena memang untuk kita win the market ini kan kita memang butuh pendanaan atau butuh uang lah gitu kasarnya. Jadi kalau kita ngomong profit kayaknya ya kayak seems likely nggak perlu di awal ya. Dan juga kalau dari pendanaannya sendiri kan sebenarnya pendanaan itu kan ada step-stepnya nih. Mungkin dari misalnya kalian bikin startup sendiri dulu. Dari awalnya kalian pakai duitnya kalian sendiri nih. And then kalian mau cari investor. Biasanya tuh start dari angel investor dulu. Angel investor itu bisa jadi orang-orang terdekat kalian yang percaya dengan company yang kalian kerjain gitu. Jadi kalian pendapatan yang dari investor awal itu biasanya lebih dari orang-orang yang percaya dengan kalian dulu gitu. And then dari angel investor itu baru nanti naik step-nya tuh ke kayak pre-seed, and then di seed funding, and then habis seed funding ada series A, series B, dan lain-lain. Kalau plug and play sendiri kita kebanyakan emang di pre-seed sama seed sih. Oke. Ada juga pertanyaan nih, apa sih sebenarnya kesamaan dari startup-startup yang sudah lolos sampai tahap investasi di plug and play, kesamaan dari mereka? Kesamaan itu maksudnya dalam hal apa nih? Mungkin kayak startup-startup yang lolos dan sampai di tahap invest ini mereka memiliki suatu kesamaan nih, atau misalnya entah berarti kesamaannya adalah foundernya memiliki visi yang besar, atau misalnya kayak market size mereka, atau apa sih sebenarnya kesamaan yang ada di teman-teman yang sudah lolos dari plug and play gitu. Kalau dari plug and play sendiri kita tuh biasanya lihatnya itu dari foundersnya dulu nih, dari timnya.
kayak gimana sih orang-orangnya yang kerjain bisnisnya ini nih gitu. Jadi emang kita lebih kayak invest tuh di foundersnya dulu. Soalnya gimana pun juga company-nya yang kerjain kan tetap orang-orangnya itu kan kayak founding team-nya lah gitu. Jadi mungkin kesamaannya itu orang-orangnya itu kayak mereka pasti kalau yang startup-startup gitu banyak gagal itu wajar banget, itu pasti mereka coba hal ini nggak bisa, coba hal kedua, ketiga dan lain-lain. Yang penting kayak tetap gigih dan juga fokus sama apa yang dia kerjain sih. Oke, Kat, ini kan gara-gara Han Ji Pyong, semua orang pengen punya mentor kayak Han Ji Pyong nih, semuanya pengen. Terus banyak banget nih kayak kelas-kelas colongan dari film startup Netflix nih. Ada satu hal yang ini jadi pertanyaan juga nih. Kalau ternyata sebenarnya pembagian saham startup di awal ini buat teman-teman yang baru bikin, lebih baik dikasih ke satu gede, ke keyman yang paling penting, atau sebenarnya gimana sih Kak? Kayak apakah sebenarnya nggak masalah untuk pembagian saham itu, atau memang bener nih kata Han Ji Pyong nih? Sebenarnya kalau itu sebenarnya balik lagi nanti case by case ya, kayak tiap company, tiap startup kan pasti beda-beda tuh. Nah, tapi emang baiknya ada satu, emang sebenarnya kalau pembagian saham itu tuh benar-benar tergantung dari kontribusi apa yang orang itu kasih ke company-nya itu gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya emang penting ada keyman, itu emang berarti kayak kalau di filmnya itu kan 6 dosan ya. 6 dosan kan emang yang dari awal dia nge-build tag-nya, and then semua solusinya itu dia yang bikin gitu. Jadi mungkin untuk keyman-nya emang bener dia. Cuman kalau aku personal pribadi nih ya, ini bukan tim Han Ji Pyong atau mungkin 6 dosan gitu. Itu aku pribadi aku ngelihatnya kalau 6 dosan itu dia lebih ke CTO karena dia tahu problemnya dan dia tahu cara nge-solve-nya gitu. Cuman buat jadi CEO, dia tuh juga harus ngerti kayak financial-nya kayak gimana, cara monetize-nya kayak gimana, bisnisnya kayak gimana. Nah, itu yang aku lihat kurang ada di 6 dosan sih. Gitu. Oke, jadi mungkin kayak kalau kita bisa lihat dari case ini, banyak juga DM-DM yang ke teman startup sendiri kayak mereka banyak yang memang karena berangkat dari CTO atau mungkin karena berangkat dari anak marketing gitu. Jadinya base-nya mereka itu bisa jualan atau bisa bikin programnya atau bisa bikin apps-nya gitu. Tapi mereka nggak bisa memenuhi tanggung jawab CEO-nya ini gitu untuk melihat helikopter view dari sebuah perusahaan. Kurang lebih kayak gitu dari 6 dosan sendiri ya kayaknya. Iya, sorry, aku jadi nggak dapat pertanyaannya kayak gimana, Play? Enggak, maksudnya kayak mereka banyak juga teman-teman yang terlalu fokus sama produknya atau fokus sama brand atau marketing mereka, sedangkan job desk sebagai CEO-nya jadi mess begitu ya. Oh iya, cuman sebenarnya kalau kayak udah di C-level ya, mau CEO, mau itu CTO, mau itu COO, mereka tuh sebenarnya udah bakal ke-define kayak kerjaan mereka tuh fokusnya kemana nih, kayak CTO mungkin fokusnya di tech, and then buat CEO-nya fokusnya buat lead, CEO-nya buat operation. Jadi nggak ada yang sebenarnya nggak, kalau CEO nggak yang jadi yang harus lebih keren atau kayak gimana, itu sama-sama keren sih, maksudnya mereka punya tanggung jawab yang beda-beda. That's why itu juga yang kita lihat dari komposisi tim itu juga penting, kayak mungkin CTO-nya bagus cuman leadernya kurang bisa nge-lead, itu juga agak kurang tuh biasanya gitu. Oke. Itu kalau dari seriesnya Kak, sorry, boleh lanjut Kak? Sorry. Oh enggak, aku tadi cuma mau ngomong kalau dari seriesnya, kalau pendapatku pribadi nih, aku kayaknya lebih suka kalau CEO-nya itu si kakaknya ini nih, kakaknya siapa tuh? Si Inje. Ya, si Inje itu, cuman CTO-nya mungkin dari 6 dosan gitu. Jadi mungkin lebih teknologinya bagus, leadernya juga bagus gitu sih. Kak, ini ada saran kayak kakak-kakak semua, mohon adakan semacam gathering atau semacam networking program untuk kita yang butuh co-founder atau founder, karena saya pribadi kesusahan mencari co-founder. Ini dari Plug and Play kayaknya ada ya Kak, kayak networking event atau apa sebenarnya ada ya? Boleh dijelasin sedikit nggak? Ya, jadi kalau dari Plug and Play sendiri sebelum COVID ini ya, kita tuh biasanya tiap bulan itu 2 kali kayak 2 kali sebulan
itu kita pasti selalu ada event apapun tentang startup lah, dan collaboration juga dengan ekosistem lain. Nah, biasanya networking dari event-event kayak gitu yang kalian bisa ketemu kayak orang-orang co-founder atau mungkin orang-orang yang sevisi dan semisi dengan kalian nih, gitu sih. Jadi kalau Plug and Play sendiri kita sebenarnya juga mau bantu fasilitasin itu semua, cuman dari kalinya juga harus berani put effort buat kayak kenalan, and then juga kayak kalian jelasin kalian tuh passionnya di mana, and then kalian tuh apa yang mau kalian build gitu. Oke. Kan dulu kita banyak tadi COVID jadi online semua eventnya. Tapi sebelumnya sebenarnya ada ya sebelum COVID ya? Sebelum COVID kita banyak banget event sih, hampir itu 2 kali lah minimal. Mungkin ke depannya kalau misalnya nanti ada kita udah lewat dari masa ini terus ada lagi eventnya, teman-teman jangan sampai miss, di follow di Instagramnya Plug and Play supaya kalau ada event-event lagi teman-teman ternotis gitu. BTW ini aku boleh stop share, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, siap. Terus nih Kat, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya mungkin nggak sih daftar di PNP kalau sebenarnya sebelumnya udah pernah daftar gitu, tapi ditolak. Boleh nggak sih daftar lagi? Oh, mungkin banget sih. Jadi sebenarnya ditolak itu tuh bukan berarti kalian kayak not good enough atau gimana. Cuman emang mungkin belum waktunya belum pas aja. Banyak kok startup-startupnya kita yang kayak kita udah pernah ketemu mungkin di batch pertama, batch kedua, and then waktu itu mereka belum ready emang buat join di accelerator program kita. Cuman kedepannya di batch 3 atau batch 4 mungkin mereka udah proven nih marketnya, udah oke, udah siap buat scale up. Nah, itu biasanya baru masuk lagi di kita di batch mungkin di 4 atau di 5 gitu sih. Jadi itu mungkin banget. Oke, jadi buat teman-teman yang udah pernah daftar tapi ditolak, gak usah kecil hati, gak apa-apa buat ikut lagi karena mungkin aja opportunity-nya ada di lain waktu gitu. Ini sekarang ada juga pertanyaannya, kan kalau misalnya banyak lagi, ada salah satu teori ya kayak amati tiru modifikasi atau ATM gitu dalam dunia digital startup. Apakah menjanjikan ataukah harus membuat sesuatu ide yang baru dalam dunia bisnis ini? Kalau dari pendapat aku pribadi sih sebenarnya nggak harus yang super inovatif banget, soalnya balik lagi nanti in the end yang bisa menangin the market itu adalah kayak leader-leader yang bisa eksekusi gitu. Jadi di situ peran pentingnya accelerator juga dari kalian yang punya ide and then solusinya bagus, cuman kalau ternyata orangnya nggak bisa eksekusi ya sama aja nggak jalan nanti company-nya gitu. Jadi nggak harus emang kayak tadi amati tiru modifikasi itu menurut aku lumayan penting banget, dan juga kan nggak semua orang mungkin bisa eksekusi gitu. Jadi mungkin bukan di idea creation-nya, tapi kayak di eksekusinya aja gitu. Bener ya, katanya. Sama waktu itu mungkin gue nambahin dikit, waktu itu sempat ngobrol di podcast sama Kak Mercy ya, VP dari Plug and Play. Waktu itu sempat ngomong kalau ATM ini kan umum lah terjadi di startup di Indonesia gitu ekosistemnya. Cuman sayangnya ini mengutip dari Kak Mercy, banyak teman-teman yang ATM dari produk luar atau startup luar, tapi ternyata produknya nggak fit untuk di market Indonesia gitu, atau di Indonesia belum siap. Betul. Gitu ya katanya. Ya kurang lebih kayak gitu. Soalnya kan kayak market tadi, makanya dari waktu yang aku jelasin di key entrepreneurship tadi, kan market sizing itu aku sempat mention juga kayak kalian juga harus melihat target marketnya kalian itu siapa. Dan kadang tuh marketnya kalian itu kayak mungkin di Jakarta sama kayak di Jogja atau di Solo itu tuh cara main company-nya udah beda lagi nih gitu. Jadi dilihat juga target marketnya kalian siapa, udah siap buat dapat solusi kayak gitu atau belum, gitu juga sih. Jadi emang misalnya kalian kayak cuman contek and then bawa ke Indonesia, nggak bisa segampang itu juga sih. Kayak misalnya dulu kayak Uber gitu misalnya, awal-awal dibawa ke Indonesia mungkin nggak bisa se-boom itu karena di Jakarta misalnya macet dan lain-lain. Dan kalau Gojek dibawa ke luar negeri, mungkin di luar negeri nggak banyak yang pakai motor juga. Jadi emang marketnya itu kan tiap negara, tiap kota itu beda-beda. Jadi
balik lagi ke kalian tadi, target marketnya kalian itu siapa. Oke. Nah, Kat, ini mungkin ada lagi yang nanya, sometimes kita ngerasa bisnis yang kita rintis ketemu masa di mana bisnis tersebut gak jalan nih, dan ada plan untuk merger atau rebranding core bisnis untuk ke core bisnis lain, atau mungkin kita bilangnya pivot. Apa sih langkah tersebut tepat? Pivot itu nggak, maksudnya bukan hal jelek sih, pivoting dari apa yang kalian awalnya bikin, terus ternyata jadinya nggak kayak gitu, soalnya di market ternyata nggak bisa nerima solusinya kayak gini nih gitu. Itu sebenarnya it's not a bad thing. Balik lagi tadi ke problem awal yang mau kalian solve itu apa, pain point-nya itu di mana. Nah di situ kan nanti mungkin big picture-nya tetap sama, cuman jalan ke sananya itu bakal beda-beda sih. Kalau misalnya jalan yang pertama nggak bisa, coba dengan cara kedua, pivot ketiga itu masih oke-oke aja sih. That's why kayak kita ngelihat banget di komposisi timnya itu karena kita juga ngelihat ability kayak si leadernya untuk nanti kalau misalnya bisnisnya is not working nih. Jadi kan bakal pivot kayak gimana nih, gimana caranya dia nerima kalau ternyata ideasinya itu kurang bisa diterima di market itu gitu. Dan salah satu kita juga nyaranin kalau bisa sih buat awal-awal dapat juga kayak advisor yang emang punya expertise di bidang itu gitu sih. Oke, so pivot bukan suatu hal yang buruk ya, Kat ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, kenapa sih PNP selalu menerima startup yang berbasis teknologi? Jadi mungkin menjawab pertanyaan, kalau misalnya nggak teknologi atau nggak base-nya tech, itu bisa nggak sih? Atau alasannya kenapa PNP selalu menerima yang teknologi base gitu? Karena balik lagi, kalau plug and play sendiri kan kita kan sebenarnya ecosystem builder, di mana di situ kita banyak banget tuh tadi kayak ada government, and then ada corporate partner, ada partner-partner kita yang lain. Nah, kalau plug and play sendiri emang kita tuh fokusnya di tech company nih gitu. Jadi tech sama digital sih. Sebenarnya nggak harus tech juga, tapi kayak at least ada digital lah, online gitu-gitu. Emang soalnya dari kita fokusnya itu di digital company dan tech company. Oke. Terus nih, kalau misalnya kita ngomongin PNP, sebenarnya apa sih kelebihan PNP? Mungkin dari opsi ada accelerator atau incubator atau program-program serupa di luar sana gitu, yang di offer sama plug and play. Kalau di plug and play itu kita tuh programnya itu sebenarnya kenapa aku tadi nggak bisa kasih detail programnya secara detail, soalnya programnya itu benar-benar depends on nanti startup company apa yang kita onboard di batch itu nih gitu. Jadi programnya kita itu lumayan, kan ada beberapa program tuh yang heavy kan, yang kayak harus datang terus untuk assessment, untuk dapat knowledge ini dan lain-lain. Cuman kita juga ngelihat di sisi startupnya, startup itu kan masih baru banget dan semua dikerjain sendiri. Jadi waktunya juga nggak banyak. Jadi kita juga emang bikin program itu yang sesuai dengan kayak kebutuhan dari startup itu. Kayak misalnya, oh butuh knowledge di bidang mungkin kayak di bidang tech-nya atau mungkin di bidang marketing, digital marketing kayak gimana. Nah itu kita bisa bantu untuk business development-nya di situ dengan dibantuin dari partner-partner kita yang lain juga sih. Gitu. Oke. Nah, ini ada lagi, untuk di Indonesia ini sebenarnya tantangan terbesar apa sih untuk membangun sebuah startup? Terus banyak yang bilang startup ini identik sama trust fund babies, itu benar nggak sih, Kak? Maksudnya trust fund babies tuh gimana tuh? Boleh dijelasin nggak nih dari yang question? Trust fund babies, oke. Mungkin sambil kita menunggu jawaban dari Jonathan, kita mungkin tanya pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya di PNP sendiri, ini ada program mentoring nggak sih? Kayak apakah ada mentor juga, ataukah ternyata ada Han Ji Pyong juga? Ada kok, ada yang mirip Han Ji Pyong buat ada. Ada ya? Jadi kalau mentoring sendiri kita juga bakal, kalau udah on board di program kita bakal matchmaking
startupnya itu dengan mentor. Tapi mentornya itu juga kita dua sisi nih. Jadi kita lihat dari sisi mentornya juga. Mentornya bakal pilih startup mana aja yang dia mau mentoring. Soalnya kalau dari mentornya aja udah nggak punya kepinginan untuk mentoring di startupnya itu, ya nanti it doesn't work juga gitu. Jadi harus dua arah kan. Jadi kita bakal matchmaking gitu sih. Tanya mentornya mau mentoring startup mana aja, startupnya juga ada preference mentor siapa aja. Gitu. Jadi mentornya bakal sesuai dengan kebutuhan dari startup-startupnya sendiri. Kan beda-beda tuh kebutuhan tiap company. Ini mungkin untuk batch selanjutnya kebutuhannya mungkin mentor-mentor yang kayak Han Ji Pyong. Jadi kalau dari Plug and Play berarti harus menyediakan ratusan Han Ji Pyong lagi kali katanya. Bisa. Udah banyak kok buat saya udah kayak Han Ji Pyong semua. Oke. Kat, nih tadi kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi Trust Fund Baby. So Trust Fund Baby is a person whose parents set up a trust fund for them so they don't have to worry about where their money is coming from. Jadi kasarnya menggunakan biaya dari keluarga, dari orang tua untuk membangun startupnya gitu, untuk menggantikan tahap angel investor kali. Sebenarnya kan kalau kayak tadi investor itu sendiri, mungkin kalian waktu mau jalanin ini tuh nggak harus orang tua kalian juga sih, tapi orang-orang terdekat kalian yang mungkin atau orang-orang yang satu visi dan satu misi dengan kalian yang ngelihat problemnya itu sama, problem yang mau kalian solve itu tuh is the same problem gitu. Jadi sebenarnya di Plug and Play itu kita juga bantu untuk memberi koneksi juga ke orang-orang yang mungkin fintech nih dia butuh kayak OJK license atau apa. Nah kan kadang orang nggak ngerti tuh gitu-gitu kan. Nah itu kita bantu untuk konekin ke yang orang yang tepat. Oh kayak di OJK itu ada regulasi ini loh gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya nggak emang mungkin buat awal kalau misalnya dengan biaya sendiri mungkin dari awal bisa kayak start bisnis dulu and then making revenue dulu and then baru mulai start pivoting ke yang heavy development gitu yang kayak pakai IT, teknologi gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak melulu soal orang-orang yang punya privilege lebih di situ sih. Oke. Jadi mungkin untuk pertanyaan penutup kali ya Kate. Apa sih atau contoh dari startup yang terkenal dari jebolan PMP gitu? Kalau yang terkenal itu kan sebenarnya kalau dari startup kan dia ngerjainnya tuh ada yang bisnis to customer langsung B2C yang itu sering dilihat sama masyarakat langsung sama juga B2B kan business to business. Nah mungkin kalau jebolan-jebolan Plug and Play yang udah orang-orang banyak kenal salah satunya mungkin Sayurbox. Jadi Sayurbox itu dia tuh startnya dari dia mau bantukan biasanya petani sayur itu tuh apa ya namanya ya tengkulak 1, tengkulak 2 kan ada kayak gitu-gitu tuh buat beli sayurnya. Jadi untuk nyampe di market harganya udah mahal banget. Nah dia tuh mau solve those problem sebenarnya gitu dengan cara dia bikin Sayurbox ini langsung ke customernya dari petani langsung gitu. Kurang lebih itu dan juga mungkin ada lagi startupnya yang belum lama di batch kita juga itu ada namanya Autoclick. Jadi dia itu ngebantu nge-digitalize bengkel-bengkel gitu. Bengkel motor, bengkel mobil kan mungkin dulu problemnya orang-orang mungkin yang awam dengan otomotif gitu-gitu kan nggak ngerti nih kalau mau servis motor, servis mobil di mana. Nah, mereka awalnya ke servis-servis yang official, yang which itu mungkin mahal. Tapi kalau servis-servis yang kayak mungkin bengkel-bengkel yang di pinggir gitu kan mungkin mereka nggak tahu kualitasnya kan. Nah, si Autoclick ini dia ngebantu nge-standardize semua tadi bengkel-bengkel tadi sih. Gitu. Oke. Sip, Kat. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan karena waktu kita terbatas hari ini, teman-teman boleh follow Instagramnya Plug and Play untuk acara selanjutnya nih. Kalau nggak salah tanggal 15 ada lagi nanti Mal Sandbox versi Indonesia. Mungkin kurang lebih di sana juga akan membahas lebih terhadap Sandbox Indonesia nih, syarat-syaratnya. Tadi juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan nih kayak berapa orang dalam satu tim, terus sektor fintech atau logistik, kayak terus
mentoring seperti apa, atau komunitas ini bisa semua nanti ditanyain lagi di next event. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow di Instagramnya Plug and Play di @plug-and-play-Indonesia dan di @teman-startup juga kalau teman-teman mau dapatin info-info insightful, atau misalnya kita akan ngebahas, kita upload daily content about managing a small business dan startups juga gitu. Oke Kat, thank you banget atas waktunya. Terus teman-teman juga thank you. Thank you semuanya. Sekali lagi, rekaman hari ini bisa diakses via YouTube, nanti diupload sama Plug and Play. Dan yang mau masih punya banyak pertanyaan, boleh langsung DM aja ke Plug and Play dan juga ke teman startup. Jadi kita akan coba jawab lagi, dan mungkin kita bisa jawab juga di event-event selanjutnya. So, thank you semuanya yang udah hadir. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Thank you. Bye. Thank you.